Halo, selamat malam semuanya. Pada sesi ini kita akan melanjutkan materi pertemuan 17, yaitu mengenai turunan fungsi implisit bagian kedua, yaitu ketika kita punya suatu fungsi implisit f besar yang memiliki 3 variabel x, y, z sama dengan 0, kemudian z-nya itu adalah suatu fungsi f kecil dengan variabel x, y. Nah, di sini tujuan kita itu mau mencari turunan parsial dari z terhadap x dan turunan parsial dari z terhadap y itu seperti apa dengan menggunakan turunan fungsi implisit. Oke. Coba kita kerjakan dulu untuk yang menentukan dz per dx. Tuh ya. Pertama, kita punya fungsi implisit dengan 3 variabel, itu adalah f besar x, y, z sama dengan 0. Sehingga dengan menggunakan aturan rantai, kita akan memperoleh ketika dua ruas ini diturunkan, saya akan punya 0 sama dengan do f saya turunkan terhadap x dikalikan dengan do x per do x ditambah dengan do f saya turunkan terhadap y dikalikan dengan do y per do x ditambah dengan do f per do z dikalikan dengan do z per do x. Nah, coba perhatikan di sini fokusnya semuanya diturunkan terhadap x sehingga nanti y ini dianggap sebagai suatu konstanta. Nah, berarti dari persamaan ini nanti kita akan peroleh 0 sama dengan turunan parsial f terhadap x, saya notasikan f indeks x seperti ini. Kemudian do x per do x itu sama dengan 1 ditambah turunan parsial terhadap y do y per do x. Nah, ingat tadi semuanya kalau diturunkan terhadap variabel x, y-nya dianggap konstan. Berarti ini akan sama dengan 0 yang ini. Ini ditambah dengan f z dikalikan dengan do z per do x yang kita cari. Nah, selanjutnya kalau ini kita sederhanakan, kita akan punya 0 sama dengan turunan parsial f terhadap x ditambah dengan turunan parsial f terhadap z dikalikan dengan do z per do x. Nah, dari persamaan ini nanti kita akan punya do z per do x itu adalah, ini pindah ruas itu ya, min turunan dari f terhadap x dibagi dengan turunan dari f terhadap z. Ini adalah rumusan dari do z per do x ketika kita punya fungsi implisit f besar yang memiliki 3 variabel dengan z-nya itu adalah suatu fungsi f kecil yang memiliki 2 variabel. Nah, selanjutnya kita mau menentukan, ini tadi saya kasih poin yang pertama gitu ya. Poin yang kedua, sekarang saya mau menentukan formula dari do z per do x. Ini do z ya, do z per do y. Nah, gimana caranya? Dengan cara yang sama dengan poin yang satu ini,
saya punya fungsi implisitnya seperti ini. Variabelnya ada 3 gitu ya. Kemudian z-nya itu adalah suatu fungsi f kecil yang variabelnya adalah xy, seperti itu. Nah, dengan cara yang sama dengan sebelumnya, maka turunan implisit dari f besar ini dengan menggunakan aturan rantai, kita akan peroleh do f besar per do x dikalikan dengan do x per do y. Perhatikan bedanya ya. Kalau di sini tadi diturunkan terhadap x. Nah, ini ditambah dengan do f besar per do y dikalikan dengan do y per do y ditambah dengan do f besar per do z dikalikan dengan do z per do y, seperti itu. Nah, coba perhatikan di sini. Ini bisa kita sederhanakan menjadi 0 sama dengan turunan parsial f terhadap x. Saya notasikan menjadi seperti ini. Ingat, di sini do x per do y. Nah, kalau diturunkan terhadap y, x-nya dianggap konstan, maka turunan dari konstanta itu sama dengan 0. Ditambah dengan turunan parsial dari f terhadap y, do y per do y itu sama dengan 1, ditambah turunan parsial dari f terhadap z dikalikan dengan do z per do y. Ini yang akan kita cari. Nah, dari persamaan ini kita sederhanakan lagi. Kita punya 0 sama dengan turunan parsial dari f terhadap y ditambah dengan turunan parsial dari f terhadap z dikalikan do z per do y. Nah, karena ini yang akan kita cari, maka nanti kita akan peroleh do z per do y itu sama dengan min f turunan parsial f terhadap y itu ya dibagi dengan turunan parsial terhadap z. Ini rumus dari do z per do y ketika f-nya itu fungsi implisit 3 variabel x, y, z, dan z-nya itu adalah fungsi 2 variabel yaitu x dan y, seperti itu. Nah, sekarang kita coba aplikasikan ke contoh. Ini saya hapus dulu. Contoh diambil dari bukunya Thomas, halaman 827. Di situ kita di soal itu diketahui fungsi implisit x pangkat 3 ditambah z pangkat 3 ditambah y pangkat y z ditambah z cos y sama dengan 0. Kemudian kita disuruh menentukan do z per do x dan do z per do y, seperti itu. Nah, ketika kita ketemu dengan soal yang bentuk seperti ini, maka kita harus ingat formula turunan fungsi implisit tadi. Nah, soal ini bagaimana cara mengerjakannya? Coba perhatikan di sini. Kita harus bisa menentukan mana itu fungsi implisit dari 3 variabel x, y, z. Nah, kalau soal seperti ini, maka f besar x, y, z-nya itu yang mana? F x, y, z besarnya itu adalah yang ini. Berarti ini yang saya lingkari itu saya bawa ke sini. Kita akan punya di situ
X pangkat 3 ditambah Z pangkat 3 ditambah YE pangkat YZ ditambah Z cos Y, seperti itu. Nah, di sini kita diminta menentukan do Z per do X. Ingat, tadi apa rumusnya fungsi implisit untuk menentukan do Z per do X? Kan, di sini selalu ada tanda negatif. Kemudian bentuknya pembagian seperti ini. Yang atas itu adalah turunan parsial dari F terhadap X. Kemudian yang bawah itu adalah turunan parsial dari F terhadap Z. Seperti itu. Nah, berarti ketika kita sudah ingat formulanya ini, langkah selanjutnya kita harus mencari turunan parsial F terhadap X. Apa itu? Yaitu do F per do X. Ketika saya punya F seperti ini, saya turunkan terhadap X, maka variabel Y sama Z-nya saya anggap konstan. Berarti turunan F terhadap X itu adalah 3X kuadrat, Z-nya konstan, turunannya berarti 0, ditambah dengan, ingat turunan di sini variabelnya X, di sini ada variabel X-nya nggak ada. Oh, berarti turunannya 0 juga. Kemudian di sini ada variabel X-nya nggak ada, berarti ini juga 0. Berarti do F per do X-nya itu sama dengan 3X kuadrat, seperti ini. Nah, kemudian kita juga butuh F, turunan parsial F terhadap Z, yaitu do F per do Z. Nah, kalau saya turunkan terhadap Z, berarti artinya X sama Y-nya saya anggap sebagai suatu konstanta. Nah, berarti turunan X terhadap Z itu akan sama dengan 0, suku keduanya itu akan sama dengan 3Z kuadrat, suku ketiganya, ingat variabelnya tadi siapa? Z. Oh, ini ada Z. Berarti ini turunannya YZ, Y-nya kan konstan, berarti turunannya itu Y kuadrat E pangkat YZ. Ditambah dengan turunan ini terhadap Z, berarti cos Y dianggap konstan. Turunan Z cos Y berarti ya tinggal cos Y. Seperti ini. Nah, berarti kita bisa, apa yang kita sudah dapatkan ini nanti kita bisa substitusikan ke formula ini. Berarti do Z per do X itu sama dengan min turunan F terhadap X, yaitu 3X kuadrat dibagi dengan turunan F terhadap Z itu adalah 3Z kuadrat ditambah Y kuadrat E pangkat YZ ditambah cos Y. Ini ditambah cos Y, gitu ya. Ini adalah jawaban dari yang pertama. Oke. Kemudian yang kedua, kita disuruh menentukan do Z per do Y. Nah, berarti tadi kalau do Z, oh ini saya hapus dulu aja ya. Berarti untuk yang kedua kita disuruh menentukan do Z per do Y. Do Z per do Y. Berarti rumusnya apa? Rumusnya selalu ada tanda negatif, kemudian bentuknya pembagian, yang atas itu adalah turunan parsial dari F terhadap Y, kemudian yang bawah turunan parsial dari F terhadap Z, yaitu
seperti ini. Nah, berarti kita butuh turunan parsial dari F terhadap Y. Saya tuliskan menjadi seperti ini, do F per do Y. Kalau saya turunkan terhadap Y, maka X sama Z-nya saya anggap konstan. X sama Z-nya saya anggap konstan. Berarti kalau ini konstan, maka turunannya 0. Yang kedua juga konstan akan 0. Kemudian yang di sini turunannya terhadap Y, berarti Z-nya dianggap konstan, berarti ini Y, E pangkat YZ, berarti di sini berlaku U dikalikan V, berarti ini turunannya, ini misalnya kita anggap sebagai U, berarti kita anggap U-nya itu adalah Y, kemudian V-nya E pangkat YZ, berarti U aksennya itu akan sama dengan 1, yang di sini V aksennya akan sama dengan Z E pangkat Y, berarti turunannya nanti apa? U aksen V, berarti U aksennya 1 dikalikan E pangkat Y Z ditambah dengan V aksen U, V aksennya ini, kemudian Z Y E pangkat Y, seperti ini. Kemudian selanjutnya suku ketiganya, di situ ada variabel Y ya, Z-nya dianggap konstan, turunan cos itu min sin. Di sini ada Z, berarti min Z sin Y, seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini, berarti kita tinggal mensubstitusikannya ke dalam formula do Z per do Y itu sama dengan min, kemudian ini bentuknya pembagian, yang atas itu FY, FY-nya berarti E pangkat YZ ditambah dengan ini Z ya, ini di sini E pangkat YZ ditambah dengan Z Y E pangkat Y dikurangi Z sin Y dibagi dengan 3Z kuadrat ditambah Y kuadrat E pangkat YZ ditambah cos Y. Kurang ya, saya geser dulu. Ini 3Z kuadrat plus Y kuadrat YZ tambah cos Y. Ya, inilah do Z per do Y dari contoh soal.